Nah, ada lagi nih satu, Elia Miron. Ini saya gatal kalau ini, ya. Karena Anda koar-koar soal agama. Jangan dikaitkan dalam peperangan Israel dan Palestina. Itu hak Anda juga bicara. Nggak apa-apa, saya masih bisa terima. Karena dari berbagai bintang tamu yang saya undang tentang genosida ini, ada yang mengatakan ini agama, ini perang agama. Ada yang mengatakan ini bukan perang agama. Pendapatnya beda-beda, opininya beda-beda. Jadi ketika Anda ngomong itu, saya anggap opini. Saya nggak menyalahkan Anda. Yang jadi masalah adalah ketika Anda membawa-bawa Alkitab, satu agama dalam pembahasan tersebut, lalu membandingkannya kitab tersebut dengan kitab agama yang lain. Di sini masalahnya. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Dili kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam kesempatan kali ini, saya mau menanggapi podcast dari Om Deddy Corbuzier. Jadi, Om Deddy ini kelihatannya gerah dengan apa yang dilakukan oleh Elia Miron. Sebenarnya dalam videonya itu ada dua orang yang ditanggapi, ya. Ada Indah G, saya tidak tahu siapa Indah G ini, dan yang kedua adalah Elia Miron. Nah, videonya tidak saya tampilkan, cuplikannya tidak saya tampilkan, tapi Bapak Ibu bisa melihat di channelnya Deddy Corbuzier, ya, yang ini. Jadi nanti silahkan cari mulai menit 12.22. Silahkan dilihat ya, karena ini panjang sampai menit 20 kalau nggak salah. Nah, dalam kesempatan kali ini respon saya adalah, jadi kenapa Om Deddy hanya gerah dengan apa yang dilakukan oleh Elia Miron, ya. Dalam video itu, podcast itu, Om Deddy mengatakan bahwa Elia Miron ini sudah mencampuri urusan kamar orang lain atau rumah orang lain. Padahal dia tidak mengerti itu. Jadi kalau kamu bahas agamamu silahkan, tapi jangan bahas agama orang lain. Dan kemudian mengutip ayat Quran juga mengenai lakum dinutkum waliyadin. Nah itu ya. Oke, jadi begini Om Deddy. Saya juga tidak setuju jika ada orang yang menjelek-jelekkan agama orang lain, ya. Nah, saya juga menghormati apa yang dilakukan oleh Om Deddy ketika mengkritik apa yang dilakukan oleh Elia Miron di podcastnya Dr. Lee dan juga mungkin di video-video yang lain. Saya melihatnya bahwa Elia Miron sedang melakukan tugasnya, tanggung jawabnya sebagai seorang Kristen yang dinamakan dengan apologetika. Jadi dia mempertanggungjawabkan imannya kepada orang-orang yang meminta pertanggungjawaban. Nah, itu yang setahu saya yang dia lakukan. Kalau selebihnya, ya itu urusan Elia sendiri. Nah, kemudian kenapa kok yang disorot hanya Elia Miron ini, ya, yang kemudian dia Om Deddy tidak setuju ketika dia mencampuri urusan agama orang lain, ya. Saya tahu mungkin itu Islam yang disinggung oleh si Elia ini, ya. Padahal di dalam Islam sendiri itu ada banyak polemikus loh Om Deddy, ya, yang dengan terang-terangan channel YouTube-nya itu menyerang kekristenan. Jadi mereka membongkar Alkitab, mereka sengaja mencari-cari kesalahan Alkitab, menuduh Alkitab dipalsukan, bahkan menafsirkan seenak jidat mereka sendiri. Bahkan mereka juga menuduh Tuhan kami, Yesus Kristus, itu menikah, poligami, dan lain sebagainya. Dan jadi banyak kata-kata atau kalimat yang tidak layak yang ditujukan kepada kekristenan. Saya kasih contohnya, ya. Saya kasih contohnya, kalau Om Deddy melihat channel hamba yang tidak seberapa ini, ya, yang sangat kecil ini jika dibanding channelnya Om Deddy, ada nih orang-orang yang perlu Om Deddy kasih tahu juga, nasihati. Ini mereka dari Islam loh, ya, mualaf sama dengan Om Deddy. Contoh tuh, Donditan. Lihat ya, lihat YouTube-nya Om Deddy, ya, apa yang dia lakukan. Dia membongkar Alkitab, kemudian menafsirkan seenak udelnya sendiri. Ini kan bukan ranahnya dia. Seharusnya kalau dia sudah jadi mualaf yang dipelajari adalah Al-Quran. Tapi malah menjelek-jelekkan agama yang dulu, yaitu Kristen. Kemudian siapa lagi? Kainama. Ini juga mualaf nih.
Ini mereka ini gencar sekali menyerang kekristenan. Kemudian Yahya Waloni, kemudian Felix Yao, kemudian siapa lagi yang mualaf-mualaf itu? Ada banyak sekali mualaf yang melakukan serangan terhadap kekristenan. Nah, saya berharap Om Deddy juga fair nih ya, tidak hanya menasehati si Elia ini, tapi juga menasehati para polemikus muslim ini. Jadi, nasihati mereka juga supaya mereka tidak ikut campur dengan agama orang lain, tidak mengurusi kamar orang lain, karena itu privacy, ya, itu privasi seseorang. Mau kami menuhankan Yesus, ya itu urusan kami. Mau kami percaya Alkitab sebagai firman Allah, itu urusan kami. Kenapa mereka harus mengolok-olok kami? Kenapa mereka menyalahkan kami? Gitu ya. Jadi undang mereka, kalau bisa jadikan narasumber di podcastnya Om Deddy, kemudian nasihati mereka. Nah ini yang menarik juga. Kemarin saya melihat tuh, Babe Haikal menjadi narasumber Om Deddy. Ketika Babe Haikal mengatakan, Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325 Masehi. Semua orang tahu, everybody knows katanya. Dan Om Deddy hanya diam saja, tidak menegur. Jangan ke situ. Itu bukan ranah kita. Itu ranah orang Kristen. Harusnya Om Deddy begitu kan. Kenapa diam saja di situ? Jadi terima kasih ya untuk apa yang sudah dilakukan, mengkritik, menasihati Elia. Berharap juga Elia lebih baik lagi, tidak usah menyinggung-nyinggung agama orang lain gitu ya. Dan berharap juga Om Deddy netral dalam hal ini, menasihati para polemikus muslim juga. Tuh Nandar juga tuh, yang ngaku-ngaku mualaf. Ada banyak lagi tuh, banyak pokoknya banyak. Lihat aja ya Om Deddy ya. Saya hanya sebutkan beberapa, mungkin Om Deddy juga sudah tahu atau pura-pura tidak tahu. Sekian dari saya, Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.